Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya. Oke, di sini kali ini akan membahas tentang materi TIU ya, yang tentang silogisme. Jadi aku ingatkan kembali ya, untuk kisi-kisi TIU CPNS 2021 itu ada kemampuan verbal, kemampuan numerik dan juga kemampuan figural beserta poin-poinnya ya. Jadi kali ini yang dibahas adalah yang tentang silogisme. Oke, langsung lanjut saja ke materinya ya. Jadi untuk silogisme itu ada, di dalam silogisme ini juga ada yang namanya inverse, converse dan juga kontraposisi ya. Jadi sebelum kita bahas tentang inverse, converse dan kontraposisi, mungkin bagi teman-teman ya yang belum tahu, jadi untuk ini kita bacanya itu adalah jika P maka Q gitu ya. Jadi ini adalah implikasi namanya. Dan mungkin ada yang tidak tahu juga, jadi untuk tanda ini, tanda seperti ini itu adalah negasi ya, negasi atau ingkaran. Dan untuk negasi atau ingkaran ini biasanya ditandai dengan kata tidak, seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang harus kalian hafalkan adalah rumus yang ada di kotak ini ya. Jadi untuk converse ini rumusnya adalah jika Q maka P, dan untuk inverse negasi P maka negasi Q, dan untuk kontraposisi negasi Q maka negasi P. Itu ya. Dan untuk contoh soalnya langsung saja ya. Jadi jika ada implikasi, jika harga premium naik, maka kebutuhan pokok naik. Jadi secara tidak langsung ini tuh P ya, dan ini tuh adalah Q. Dan untuk converse rumusnya adalah jika Q maka P, maka ini dulu, jika harga kebutuhan pokok naik, maka harga premium naik, seperti itu. Dan untuk inverse, perhatikan rumusnya juga. Jadi untuk inverse itu jika negasi P maka negasi Q. Jadi negasi P ditandai dengan kata tidak ya. Jika harga premium tidak naik, maka harga kebutuhan pokok tidak naik. Oke, untuk rumusnya kontraposisi adalah negasi Q maka negasi P. Jadi jika harga kebutuhan pokok tidak naik, maka harga premium tidak naik, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal ya. Dan penerapan rumus yang ada di kotak tadi. Oke, pertanyaan nomor 1. Jika laba tinggi, maka karyawan sejahtera mempunyai inverse, yaitu A. Jika laba tinggi, maka karyawan tidak sejahtera. B. Jika laba rendah, maka karyawan tidak sejahtera. C. Jika laba rendah, maka karyawan tidak sejahtera. D. Jika laba tinggi, maka karyawan sejahtera. E. Jika laba tinggi, maka karyawan kurang sejahtera. Baik, jadi untuk rumusnya inverse, karena yang ditanyakan inverse ya, jadi rumusnya inverse itu adalah negasi P maka negasi Q. Jadi ingkaran dari jika laba tinggi itu bisa ditandai dengan kata jika laba tidak tinggi ya, cuma juga bisa jika laba rendah, bisa digantikan dengan kata rendah maksudnya ya. Jadi A, D, E jelas salah ya, karena yang negasi P adalah atau ingkarannya ya. Jadi
Lingkaran dari jika laba tinggi itu adalah jika laba rendah, maka negasi Q. Jadi jika laba rendah maka karyawan tidak sejahtera, ya, karena negasi atau lingkaran. Jadi jawabannya adalah B. Yang C juga salah ya. Oke, cukup mudah sekali kan ya. Oke, next pertanyaan nomor 2. Converse pertanyaan jika saya mengantuk maka saya akan tidur adalah A. Jika tidak mengantuk saya tidak tidur. B. Saya mengantuk saya nonton Liga Inggris. C. Saya tidak mengantuk dan saya tidak tidur. D. Jika saya akan tidur maka saya mengantuk. E. Jika saya tidak tidur maka saya tidak mengantuk. Baik, jadi pertanyaan nomor 2 ini adalah converse ya. Jadi untuk rumusnya converse itu adalah jika Q maka P. Jadi tinggal kita balik aja ya. Jadi ini kan P ya, itu adalah Q. Jadi tinggal kita balik. Jika saya akan tidur maka saya mengantuk. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Cukup mudah sekali ya teman-teman, semoga paham. Jadi tinggal dihafalkan saja untuk rumus di dalam box yang di materi di awal tadi. Oke, selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan modus ponen, modus tolen, dan juga silogisme. Jadi untuk namanya, misalkan modus ponen, modus tolen, dan silogisme itu tidak perlu dihafalkan ya. Jadi yang perlu diingat itu cuma prinsipnya yang ada di kotak itu, yang harus kalian ingat-ingat ya. Jadi namanya itu tidak penting. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu modus ponen ya. Jika ada premis 1 itu jika P maka Q, dan premis 2-nya itu P, maka untuk kesimpulannya itu adalah Q. Jadi untuk premis yang sama itu tinggal kita coret aja. P kan sama ya, jadi tinggal Q, seperti itu. Dan untuk penerapan di soalnya itu seperti ini. Jadi jika premis 1, jika hari ini hujan maka Ani tidak masuk sekolah. Hari ini hujan, jadi tinggal kita coret aja ya hujannya. Jadi tinggal Ani tidak masuk sekolah, seperti itu. Selanjutnya adalah modus tolen ya. Jika ada premis 1, jika P maka Q, dan untuk premis 2-nya itu adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jadi yang sama tinggal dicoret. Negasinya ikut turun ke bawah. Jadi untuk contoh di penerapan soalnya itu adalah premis 1, jika harga BBM naik maka tarif angkutan umum naik. Dan untuk premis 2-nya, tarif angkutan umum tidak naik. Jadi untuk kesimpulannya adalah harga BBM tidak naik ya. Jadi angkutan umumnya kita coret. Karena di sini ada kata tidak, jadi di sini juga tidak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah silogisme. Jika premis 1 itu jika P maka Q, dan untuk premis 2 jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi yang sama ini dicoret ya. Jadi tinggal jika P maka R. Dan untuk di contoh penerapan soalnya itu adalah jika lolos tes kemampuan dasar maka mengikuti tes kemampuan bidang. Jika mengikuti tes kemampuan bidang maka harus belajar psikotes. Di sini tes kemampuan bidangnya sama ya. Jadi langsung dicoret aja. Jadi untuk kesimpulannya adalah jika lolos tes kemampuan dasar maka harus belajar psikotes, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Semoga paham dengan penjelasan kali ini. Oke, selanjutnya ini aku bahas tentang hukum penarikan kesimpulan ya. Jadi untuk premis umum ya, namanya itu adalah premis umum. Jadi jika semua premis umum maka kesimpulannya itu juga harus umum. Ininya kalau ada kata semua, kesimpulannya nanti juga harus ada kata semua. Seperti itu ya. Jadi jika semua peserta tes membawa kartu identitas, semua peserta tes berbaju putih. Jadi kesimpulannya harus ada kata semua ya. Jadi kan ini ada semua. Jadi jika semua premis umum maka kesimpulan harus umum. Jadi semua peserta tes membawa kartu identitas dan juga
berbaju putih. Seperti itu ya. Dan untuk partikular atau sebagian ya. Jadi jika salah satu premis itu partikular atau sebagian, maka kesimpulannya juga harus bagian. Jadi untuk persamaan kata ya, biasanya tidak menggunakan kata sebagian juga. Ada yang menggunakan kata ada, lalu ada beberapa. Jadi jika ada kata sebagian atau ada kata ada kata beberapa yang tidak mengacu pada keseluruhan, jadi nanti kalau misalkan salah satu premisnya itu ada kata sebagian, meskipun ada kata semua di sini, kesimpulannya adalah sebagian juga itu. Dan untuk contoh soalnya itu, semua calon menteri diseleksi melalui KPK. Sebagian calon menteri ada yang diseleksi oleh KPK dan tim transisi. Dan untuk alternatif kesimpulannya, karena ini kesimpulannya tidak pasti ya, karena sebagian, jadi ini ada alternatif kesimpulannya. Jadi untuk sebagian calon menteri itu diseleksi oleh KPK, tetapi tidak diseleksi oleh tim transisi, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada soal, nanti ada premis, ada semua, ada sebagian, misalkan di pilihan jawabannya itu langsung dipilih yang kata sebagian, seperti itu ya. Dan untuk premis negatif, ini jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Jadi kalau misalkan kita langsung terapkan ke soalnya ya, semua jalan protokol ditutup saat pelaksanaan KAA. Sebagian jalan protokol tidak dilalui busway. Ini kan menyatakan negatif ya. Jadi nanti kesimpulannya itu tetap sebagian ini ya, sebagian karena partikular kan, dan karena premis negatif, jadi di kesimpulannya juga harus ada negatif juga gitu. Jadi harus ditandai kata tidak juga. Jadi kesimpulannya adalah bagian jalan protokol yang ditutup saat pelaksanaan KA tidak dilalui busway, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya. Oke, langsung saja next. Ada juga penarikan kesimpulan tak beraturan ya. Jadi di soal itu nanti juga ada soal yang kesimpulannya itu, penarikan kesimpulannya itu tak beraturan, atau ada banyak soal-soal penalaran logis ya yang tidak sesuai dengan hukum penarikan kesimpulan yang telah aku sebutkan di awal tadi. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu nanti perlu kreativitas dan daya nalar yang tinggi. Jadi yang paling utama kita latihan aja secara rutin untuk melatih daya nalar kita, seperti itu ya. Jadi jika ada soal, Ahmad adalah pekerja. Ahmad menjadi buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Badrun adalah teman Ahmad. Jadi kita harus lihat di pernyataannya ya. Jadi Ahmad ini pekerja. Ahmad itu menjadi buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruhnya itu malas bekerja. Maksudnya di tempat kerjanya Ahmad itu, buruh-buruhnya itu banyak yang malas kerja. Badrun itu adalah teman Ahmad. Maka kesimpulannya seperti apa ya? Kalau kita lihat yang opsi A itu adalah Ahmad itu malas. Belum tentu ya, karena kan tidak disebutkan di sini malas atau tidak ya. Karena Ahmad kan banyak di antara ya, masih belum semua, kecuali di sini ada kata semua buruh di pabrik yang Ahmad bekerja itu malas gitu. Jadi kesimpulannya bisa jadi Ahmad itu malas, cuma kan karena banyak di antara ada gitu, jadi kan bukan menyatakan semuanya ya, jadi belum tentu. Dan juga Badrun malas itu juga belum tentu kan. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad, ini yang paling mungkin ya. Jadi yang mungkin adalah Badrun itu mungkin adalah teman sekerja Ahmad, mungkin saja ya. Dan
Untuk yang opsi D, itu teman-teman Badrun semuanya rajin. Tidak ya, karena ada kata-kata juga banyak di antara buruhnya itu yang malas bekerja. Selain itu, tidak disebutkan di sini teman-teman Badrun itu siapa saja dan apakah semua rajin, itu juga tidak disebutkan. Jadi yang opsi D salah. Ahmad dan Badrun pasti rajin. Belum tentu ya. Jadi juga opsi yang E ini juga salah. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah yang C. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Oke, pertanyaan nomor 2. Semua X bukan P, sebagian X adalah Q. Jadi A. Sebagian X adalah Q bukan P. B. Semua X bukan P dan Q. C. Sebagian X bukan Q adalah P. D. Semua X adalah Q. E. Semua X adalah P dan Q. Oke, jadi untuk soal ini biasanya pengerjaannya itu bisa menggunakan diagram Venn ya. Jadi kan semua X ya, semua X bukan P. Jadi X dan P ini kan tidak ada dalam satu lingkup ya, jadi beda. Lalu sebagian X itu adalah Q. Jadi ini bisa Q. Jadi bisa kita arsir di sini. Jadi untuk kesimpulannya adalah sebagian X adalah Q bukan P. Semua X bukan P ya. Dan jadi kesimpulannya karena di sini ada kata sebagian, jadi untuk jawabannya harus ada sebagian juga kan ya di dalam prinsipnya. Jadi untuk semua ini jelas salah ya. Jadi untuk antara 2, sebagian X bukan Q adalah P. Tidak ya. Jadi yang paling benar adalah yang A. Jadi kalau sebagian X kan bukan Q, benar, karena ada X yang bukan Q. Tapi apakah adalah P? Kan tidak. X kan tidak sama dengan P, seperti itu ya. Jadi semua X itu sudah dipastikan bukan P prinsipnya. Atau biasanya bisa pakai cara yang kedua, itu juga bisa. Jika X bukan P, biasanya gini, X bukan P, sebagian X sama dengan Q. Nah ini kan ada pernyataan seperti ini, terus kita tinggal cocokkan sama jawabannya seperti itu. Cuma sama saja ya, jadi sebagian X adalah Q, jadi sebagian X kan adalah Q, benar, bukan P. Dan sudah jelas bahwa semua X itu bukan P ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sebagian X adalah Q bukan P. Oke, cukup sekian untuk materinya silogisme. Untuk video selanjutnya tentang soal tentang silogisme ya, aku kasih pertanyaan yang banyak supaya nanti semakin lebih banyak latihan, nanti semakin melatih daya nalar dan semakin dimudahkan dalam tes nanti. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video lain dari Good Teacher Official. Silahkan kalian cek di playlist ya untuk materi TWK dan juga materi TIU, soal TWK dan sebagainya ada di playlist. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.